Oke, baiklah, kita akan mulai pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-14. Silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, kita angkat pujian kita bernyanyi lagu Marilah Dengar Doaku dalam bahasa Nias. Sudah saya kirimkan ke grup kelas kita. Udah, teman-teman. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Halo? Ya. Sebentar ya. Baik, kami dari kelompok. Sebentar. Oke, jadi kita hari ini masuk pada pembahasan kelompok 2 yang bertemakan filsafat Nias. Hari ini juga nanti perbaikan dari kelompok 1 dikirim, dan untuk materi kelompok 3 juga dikirim, supaya kita minggu depan sudah masuk pada pembahasan kelompok 3. Nah, kita akan mendengarkan sajian dari kelompok 2, nanti baru kita berikan masukan setelah kita mendengar sajian mereka. Oke, silakan kepada kelompok. Dari kelompok filsafat Nias dengan anggota yang dilihat Fitri Saragih, Antonius Situmorang, Gracia Purba, Inka Tarigan, Joshua Situmorang, Yuli Saragih, Wendy Panjaitan, dan Yulian Ginting dengan judul Filsafat Nias. Masuk pada pendahuluan, suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias
Mereka menamakan diri mereka Ono Niha, atau yang berarti Ono berarti anak atau keturunan, Niha yang artinya manusia, dan Pulau Nias sebagai Tanah Niha atau yang berarti tanah. Hukum adat tradisional Nias secara umum disebut Pondrake. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukuran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Dalam pertemuan ini kita akan lebih dalam mengkaji bagaimana asal-usul serta proses perkembangan kebudayaan Nias, sehingga dengan adanya proses tersebut dapat terbentuknya sebuah pusaka Nias. Kita masuk ke dalam pembahasan yang menjadi latar belakang kebudayaan Nias. Suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka Ono Niha, yang tadi sudah dijelaskan bahwa berarti Ono itu adalah anak, kemudian Niha adalah manusia. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan. Kemudian masyarakat Nias adalah masyarakat plural yang tidak hanya terdiri dari suku Nias saja, tapi juga terdiri dari suku-suku bangsa lainnya seperti Tionghoa, Padang, Batak, dan Jawa. Hal ini terjadi karena datangnya orang-orang dari luar Pulau Nias yang memiliki berbagai kepentingan seperti berdagang atau perniagaan. Jejak mereka dapat dilacak dari pemukiman mereka yang sekarang di Idanogawo, Sirombu, Gunung Sitoli atau kota besar di Pulau Nias. Lahewa dan Tuhemberua semua terletak di daerah pesisir pantai Pulau Nias terbesar bagian utara. Kemudian dalam perjalanan waktu, para pendatang ini semakin lama semakin merasa betah tinggal di Pulau Nias dan akhirnya memutuskan untuk tinggal menetap di pulau ini. Tetapi selain pluralitas etnis di atas, salah satu kenyataan objektif lainnya adalah dalam konteks masyarakat Nias ada pluralitas agama. Dari segi kehidupan keagamaan, masyarakat Nias adalah masyarakat yang agamis pluralistik. Ada yang memeluk agama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, dan Buddha. Namun secara kuantitatif, masyarakat Nias mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Pada kenyataannya, dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, masyarakat Nias yang agamis pluralistik ini telah hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Sampai saat ini masyarakat Nias telah hidup berdampingan secara damai dan toleran. Harmoni sosial yang telah tercipta dalam masyarakat Nias ini telah menjadikannya berbeda dengan beberapa masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia yang juga agamis pluralistik, namun pada kenyataannya seringkali menjadi medan kekerasan dan ajang konflik sosial. Secara historis hampir tidak pernah terjadi konflik horizontal yang bersifat destruktif di dalam masyarakat Nias. Tidak pernah ada aksi teror atau kekerasan atas nama agama dan atau atas nama suku seperti yang sering terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. 2.2 Sejarah suku Nias. Sejarah awal tidak diketahui persis ketika orang pertama kali datang ke Nias, tetapi diketahui bahwa ada satu atau beberapa suku lain yang menghuni Nias sebelum kelompok etnis yang ada saat ini atau Ono Niha yang menetap di pulau sekitar 700 tahun yang lalu. Ini disebutkan dalam tradisi lisan dan didukung oleh bukti-bukti arkeologi. Kemudian pada bulan Agustus 1999, ekskavasi pertama dimulai oleh Museum Pusaka Nias yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga di Gua Tegi Indrawa atau Gua Orang Asing, sebuah gua besar yang berjarak 4 km dari Gunung Sitoli dan 130 meter di atas permukaan laut. Sisa-sisa dan alat-alat ditemukan menunjukkan bahwa itu dihuni lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Penulisan pertama tentang Nias berasal dari Sulaiman, seorang pedagang Persia yang pada tahun 851 Masehi mengunjungi Pulau Nias. Dia melihat bahwa para bangsawan lokal mengenakan banyak perhiasan emas yang indah dan memiliki kegemaran untuk pengayuan. Seorang pemuda yang ingin menikah harus terlebih dahulu memenggal seseorang musuh. Juga dicatat bahwa Pulau Nias memiliki struktur sosial yang kompleks. Pada tahun 1154, edisi menulis pulau ini dihuni oleh sejumlah besar suku-suku. Tradisi lisan Nias menyebutkan 6 suku
suku yang berbeda dari masa ini, dan yang salah satunya adalah suku Bela yang keturunannya tinggal di pohon-pohon. Kemudian pada kelompok imigrasi membawa suku Ononiha ke Nias sekitar tahun 1350 Masehi. Sebagian besar orang Nias saat ini adalah keturunan dari kelompok etnis ini. Diyakini bahwa mereka tiba melalui Singkuang, sebuah pelabuhan di Sumatera yang menghadapi Pulau Nias. Pemukiman pertama didirikan di Sipalge, Gomo di Nias Selatan. Orang-orang Ononiha memiliki pengetahuan unggul untuk teknik bangunan dan penguatan dan pembuatan alat besi. Secara cepat mereka menjadi kelompok yang berpengaruh di daerah ini. Dari Gomo mereka tersebar ke seluruh pulau sampai semua orang Nias menyebut diri mereka sebagai Ononiha. Seiring dengan permulaan dan masuknya imigran Niha, maka berakhir pada penghunian Gua Tegi Indrawa. Tidak diketahui kalau suku tua yang lain di Nias menjadi punah atau berasimilasi dengan Ononiha. Tahun 1403 sampai 1424 dipengaruhi oleh orang Cina. Pada tahun 1416, tentara dinasti Ming Cina di bawah komando Laksamana Zheng He atau Haji Sampogo merebut wilayah di Sumatera yang berhadapan dengan Pulau Nias. Di situ mereka mendirikan penggergajian kayu dan mendirikan pelabuhan Singkuang yang berarti tanah baru. Pelabuhan Singkuang terletak di sebelah selatan dari lokasi Sibolga atau saat sekarang. Koloni Cina di Singkuang menjadi sangat berpengaruh ke Pulau Nias dan banyak pedagang dari Singkuang akhirnya menetap di Nias. Ketiga penghuni serta marga suku Nias. Berbagai suku di Nias. Pulau Nias ini diduduki oleh sejumlah besar suku-suku. Beginilah ditulis oleh Edrisi pada tahun 1154. Edrisi lahir pada tahun 1909 di Ceuta, Lubidi, Cordua, kemudian mengadakan perjalanan panjang dan akhirnya menetap di Sisilia. Untuk raja ini dia menulis suatu buku geografis yang cukup tebal. Antara lain Edris menulis tentang Pulau Nias atau Nias, bahwa pada penduduknya, bahwa di situ ada satu kota besar dan bahwa pulau ini diduduki oleh sejumlah besar suku. Tradisi lisan Gomo menyebut nama leluhur atau suku yang diturunkan dari ibu Sirici. Mereka ini tergolong sebagai penghuni pertama di Pulau Nias. Mereka ini secara singkat diuraikan dalam silsilah orang-orang Nias oleh dua misionaris, Sunderman dan Thomas, sesuai dengan tradisi lisan pada waktu itu. Sekitar pada tahun 1885, kedua misionaris itu menyebut dua pohon silsilah atau tanggung. Pohon pertama menurut penghuni asli Nias yang dinilai manusiawi atau seperti hantu dan roh jahat, dan baru kemudian diuraikan keturunan yang sungguh manusia atau Niha dalam pohon kedua. Orang Nias menyebut diri mereka sebagai Ononiha atau anak-anak dari manusia, dan pulau tanah air mereka disebut Tanoniha atau tanah manusia. Marga-marga suku Nias sudah tertera sampai kita bacakan. Kita lanjut ke grup etnis yang berkulit putih atau Niha Sapusi. Leluhur mereka Bela dan mereka disebut Onom Bela atau anak dari Bela. Ekskavasi di Gua Tegi Indrawa dilakukan karena tradisi lisan berbicara tentang manusia gua. Ternyata benar, tradisi lisan tidak boleh diremehkan. Lebih banyak lagi tradisi lisan berbicara tentang suku Onom Bela, itu manusia yang hidup di atas pohon. Mereka pemilik hutan dan marga satwa di lima atau Soke-Uku-Nduku. Manusia dari etnis atau suku lain yang hendak memburu di hutan harus minta izin dari mereka dengan memberi persembahan atau sisanya. Pada tahun 1985 masih banyak dilihat persembahan yang diletakkan di bawah pohon. Grup etnis di sungai atau Cuhana-Reva. Leluhur mereka oleh tradisi lisan di Nias disebut Cuhana-Reva. Grup etnis dengan kepala besar atau sebuah Gazuzu. Leluhur mereka Nadoya yang dipandang juga sebagai roh jahat atau iblis yang memangsa. Grup etnis di sebelah bawah air terjun atau Sihambula disebut juga Sihambula yang tinggal di sebelah bawah air terjun, dan Awubuka yang tinggal di jurang terjal. Grup etnis di sebelah bawah air atau Barenidade. Tiada kemungkinan orang hidup di bawah air. Besar kemungkinan orang yang dimaksud di sini adalah orang atau suku yang tenggelam dalam tsunami. Bagi mereka ini dipakai juga istilah berkunasi atau hantu laut. Dan Nias yang disebut Niha atau manusia. Menurut mitologi mereka, orang-orang Nias awalnya hidup di dunia atas atau surga, dan nenek moyang asli mereka menurunkan mereka ke bumi atau Pulau Nias. Grup etnis dari atas Moroi Jawa, Niha atau manusia. Ibu Nazaria menurunkan satu orang leluhur dari grup manusia itu. Belum jelas siapa dia itu. Entah Ho atau dia atau dia Ho. Dalam Ho disebut
Kau pada awal mula coba bereta atau penelitian dari yang menemukan kesamaan suku Nias dan suku-suku di Filipina dan Taiwan. Sedangkan suku-suku asli di Taiwan berasal dari Yunan, Cina Selatan. 2.4 adat istiadat suku Nias. Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut kondrake yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Kemudian bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bahkan ada sanksi yang sampai pada kematian. Suku Nias mengenal sistem kasta atau 12 tingkatan kasta, di mana tingkatan kasta yang tertinggi adalah badugu. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari-hari. Ada 3 jenis pesta dari berbagai varian yang sedemikian banyak. Ada sebanyak jumlah desa yang ada, integrasi individu ke dalam komunitas atau lahir, menikah, meninggal, naiknya status sosial. Pesta antar desa seketurunan untuk menghormat leluhur, dan Fondrake jadi perayaan peneguhan norma-norma adat yang dirayakan 7 tahun sekali. Pesta yang pertama lah yang paling meriah dirayakan, paling banyak babi yang dimasak. Pada perayaan naiknya status seseorang, batu-batu megalit dibuat dan ditegakkan dalam rumah badugu sebagai tanda dari status sosialnya. Tanpa adanya pesta, megalit tidak punya alasan untuk didirikan. Umumnya pesta dilangsungkan dengan menari dan menyanyikan hoho. Menari adalah mencipta ruang. Dalam tindakan menari dan menyanyikan hoho itu, tatanan semesta atau benua dipentaskan ulang. Semua anggota komunitas berpartisipasi dalam karya sesuai peran dan kedudukan dia di dalamnya. Desa dan anggotanya para peristiwa itu sungguh menjadi benua, karena istilah benua itu sendiri selain bermakna langit, semesta juga desa dan orang-orangnya. Di dalam peristiwa menari dan menyanyi inilah dibagikanlah atau komune dan diteguhkan kisah penciptaan dan harapan yang hendak dicapai di depan. Menari adalah awal dan akhir dunia. Di suku Oroniha atau suku Nias, kepatuhan terhadap adat istiadat itu adalah merupakan salah satu beban tugas yang harus ditahati agar dapat menggapai apa yang disebut dengan bahasa Arab dede atau persatuan. Sebab dengan tidak adanya bahasa dede, maka akan timbullah yang disebut siapa yang kuat dia yang berkuasa. Itulah sebabnya Oroniha takut melawan dan melanggar setiap peraturan atau Fondrake yang berlaku dan yang sudah diatur di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dia juga mempercayai bahwa apa yang diamanahkan oleh leluhur itu adalah hukum, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang besar atau kutukan dari arwah leluhur yang mengakibatkan hidup di atas dunia tidak bahagia, tidak aman, serta dilanda oleh kesengsaraan hidup sampai ke anak cucu. Amaedola atau pepatah Nias mengatakan apa te gahe zanai akei dela hulu zanuri, ada yang artinya patah kaki yang melanggar hukum dan bengkok punggung yang menyeruak. Masyarakat Nias yang memiliki hukum adat istiadat pada umumnya dapat kita ketahui dengan mengamatinya secara sederhana sekali, berdasarkan pada selalu mempercayai segala yang diamanahkan oleh orang tua dan leluhur agar tidak terkena kutukan. Yang kedua, tetap mematuhi semua amanah leluhur baik dari dalam segi kehidupan sehari-hari, baik dari segi kesatuan dan alam sekitar terlebih dalam keluarganya. Yang ketiga, seluruh warga mengetahui bahwa yang lebih berkuasa adalah yang disebut Sobawi atau dewa yang dapat memberikan kebahagiaan dan dapat memberikan kesengsaraan dan kesusahan juga bagi setiap orang yang tidak mematuhi aturan yang digariskan oleh leluhur. Yang keempat, tetap memelihara dan menyembuhkan semua amanah ini kepada anaknya sampai kepada cucu-cucunya. Yang kelima, menyadari bahwa adat dan hukumnya itu adalah satu sumber pengaturan kehidupan agar tentram, damai dan bahagia serta dapat mempersatukan warga dalam wadah yang baik. Contoh seseorang yang memandang remeh, tidak menghormati orang tuanya, pamannya, mertuanya, tidak mengasihi istri dan anak-anaknya, tidak sopan santun dalam berbicara, maka dalam adat istiadat Nias ini tindakan ini disebut dengan siro mangila buku atau tidak tahu adat. Akibat dari perbuatannya ini, maka dia, keluarganya dan keturunannya akan mendapatkan hukuman baik dari dewa dan roh leluhur. Dibandingkan dengan pulau-pulau tetangga lain di Sumatera, budaya Pulau Nias telah mengembangkan dengan jelas tradisi dan adat istiadat unik. Beberapa tradisi ini berhubungan dengan pemujaan leluhur serta kekristenan dan sebagian besar ini telah melanda. Adat istiadat lainnya seperti perbudakan dan pengayaan juga telah dihapuskan ketika Pulau Nias bergabung dengan dunia modern. Tetapi banyak adat
istiadat Nias masih dipraktikkan seperti lompat batu, upacara pernikahan, dan terutama sekali tarian tradisional dan musik. Selanjutnya kami dibacakan saudari. Kita masuk ke dalam tradisi Nias yang pertama yaitu lompat batu. Lompat batu atau ombo batu adalah praktik budaya Nias yang unik. Ini juga terkenal oleh orang-orang Indonesia. Karena upacara lompat batu Nias digambarkan pada uang lama Rp1.000. Awalnya upacara lompat batu adalah sebagian dari ritual inisiasi pria muda untuk diterima sebagai orang dewasa dan prajurit. Ketinggian piramida batu lompat itu adalah di antara 1,8 meter sampai 2,2 meter. Lompat ini dilakukan tanpa alas kaki dan latihan berulang-ulang diperlukan sebelum mencoba lompat ini. Keterampilan untuk melompat benda yang tinggi dikembangkan sebagai teknik pertempuran. Dalam serangan mendadak, prajurit bisa melompati tembok pertahanan di desa musuh. Banyak desa di selatan masih memiliki susunan batu untuk upacara ini. Yang kedua, penghormatan para leluhur. Dibuat patung dari kayu untuk orang tua yang baru meninggal. Patung ini diresmikan pada hari keempat sesudah kematian. Kemudian roh orang tua hadir dalam patung ini atau pemujaan leluhur. Segala peristiwa yang terjadi di dalam satu keluarga. Yang ketiga yaitu mengayau. Seorang laki-laki baru boleh nikah kalau sudah memenggal kepala orang. Pada tahun 851, Sulaiman sudah mencatat tradisi ini. Kebutuhan binu atau kepala manusia menurut kepercayaan orang Nias dibutuhkan binu pada berbagai kesempatan. Yang pertama, kalau ayah sudah meninggal harus ada beberapa binu sebagai pelayan baginya. Yang kedua, kalau mendirikan rumah adat besar tengkorak seorang laki-laki ditanam di sebelah bawah tiang rumah di ujung kanan dan tengkorak seorang perempuan ditanam di sebelah bawah tiang rumah di ujung kiri. Kalau hendak mendirikan satu megali di depan rumah, harus ditanam satu binu di sebelah bawah. Untuk mengesahkan hukum adat atau kontrase, harus ada binu seseorang. Kita masuk kepada pemakaman. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda perintahkan bahwa mayat-mayat harus dikubur. Sebelumnya diletakkan di atas satu bagan atau para-para yang tinggi. Sesudah 2 atau 3 minggu, kepala dari mayat itu diambil, dibersihkan dan diletakkan di dalam satu peti tengkorak dekat rumah. Mayat-mayat orang biasa kadang juga digantung pada pohon dengan memakai kursi bambu sederhana. Yang berikutnya, pesta dan upacara. Di masa lalu ada banyak pesta dan upacara untuk merayakan berbagai aspek keluarga dan kehidupan beragama. Beberapa perayaan-perayaan ini lenyap ketika mayoritas orang Nias menjadi Kristen, tetapi masih ada lain yang dirayakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pesta hukum adat atau kontrake. Batu ini digunakan untuk dipancung orang-orang yang telah melanggar hukum adat. Hukum adat dirumuskan dan disiapkan dalam upacara yang disebut kontrake. Pesta hukum itu secara periodis dibaharui. Hukum adat atau kontrake tersebut disahkan dan ditetapkan dengan sumpah kutuk. Orang yang melanggar hukum itu dikutuki. Kerasnya hukuman tergantung dari apa pelanggaran yang dilakukan. Untuk setiap pelanggaran ada hukuman khusus. Hukuman bisa berkisar dari membayar denda ke penghukuman mati. Denda bisa dibayar dengan beras, daging babi, atau emas. Hukuman mati bisa dilakukan oleh penembakan, tenggelam, atau dengan pedang. Hukum mati bisa diubah untuk kehidupan dalam perbudakan jika denda yang besar dibayar atau jika terpidana diampuni oleh bangsawan. Kita masuk ke pesta-pesta adat. Adat dalam bahasa Nias disebut ada atau bewe, yaitu adat istiadat. Hidup manusia seluruhnya diatur menurut bewe orang Nias. Dan salah satu bewe yang sudah diatur yaitu bewe Wangawalu atau adat perkawinan. Selanjutnya ada perkawinan. Perkawinan di Nias adalah eksogami. Mempelai pria harus melunasi emas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan famili dengan mempelai wanita itu, terutama kepada pihak ibunya atau ulu. Kemudian di dalam desa sendiri masih diharapkan supaya mempelai pria mengadakan satu pesta untuk seluruh warga. Pesta itu merupakan syarat kalau di kemudian hari hendak diadakan pesta jasa atau uwasa. Kalau mempelai pria tidak memberi pesta dalam desanya, dia tetap dianggap sebagai anak-anak atau irauno, sekalipun dia sudah tua secara umur dan tidak punya hak suara dalam desa. Biaya utama dari pesta pernikahan waktu itu dan masih sampai hari ini adalah pembayaran sebanyak babi yang dibutuhkan untuk pesta, sama
Sampai hari ini biaya pesta pernikahan merupakan beban besar pada pasangan muda yang berencana untuk menikah. Pesta jasa atau owasa dan faulu. Alasan-alasan untuk mengadakan pesta adat atau pesta jasa adalah perkawinan, mendirikan rumah baru, mendirikan salah satu megalit, mengadakan perhiasan emas, sudah berumur atau sebelum menghafal menghadap ajal. Seluruh warga desa dijamu pada pesta uasa. Siapapun di desa yang mampu dibiayai untuk membeli babi yang diperlukan untuk upacara itu bisa menyelenggarakan uasa. Orang yang menyelenggarakan uasa diusung dalam desa dan kepalanya diberi nama yang mulia. Kemudian osa-osa batu atau tugu batu lainnya didirikan di depan rumahnya. Berikutnya upacara harimau atau pamate harimau. Pada zaman dulu di wilayah Mainamele, Nia Selatan adalah sebuah upacara di mana patung harimau diusung dan diarak keliling. Karena tidak ada harimau di Nias, patung itu atau adu harimau tampak lebih seperti anjing berkepala kucing. Upacara sakral ini digelar setiap 7 atau 14 tahun. Usungan patung harimau itu kemudian dipatahkan dan patung harimau dibuang di sungai. Upacara tersebut dinamakan pamate harimau. Masyarakat lokal percaya bahwa semua dosa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sebelumnya akan hanyut bersama dengan patung. Karena sebagian besar dari orang Nias menjadi Kristen, upacara pamate harimau tidak lagi dirayakan. Dalam upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi budaya lokal, upacara perarakan ini kadang-kadang dilakukan di Nias Selatan di acara-acara tertentu. Hari ini upacara telah berubah nama menjadi Pamadaya Harimau atau perarakan patung harimau. Babi. Orang Nias tidak punya kerbau atau lembu. Mereka juga tak punya sapi. Binatang peliharaan yang paling penting ialah babi. Pada segala peristiwa dibutuhkan babi, segala pesta adat, setiap perkara dan perdamaian, pesta hukum ataupun raka, setiap tahap dalam pembangunan satu rumah adat, setiap peristiwa pribadi dalam suatu keluarga, kelahiran anak dan pemberian nama, berbagai jenis persembahan sebelum pergi memburu, pada penyakit dan kalau imam berdoa, lagi pada kematian seseorang, juga dalam peristiwa mengayau. Tak ada sesuatu pun yang dapat diselesaikan dan disahkan tanpa menyembelih babi. Tiada peristiwa dan pesta tanpa babi. Berikutnya warna, lambang dan pola Nias. Warna Nias adalah merah, kuning dan hitam. Artinya ada di bawah, bisa teman-teman baca sekalian. Pakaian tradisional selalu menggunakan kombinasi dari 3 warna tersebut. Perempuan dari selatan memakai pakaian yang didominasi warna kuning, sementara perempuan di utara memakai pakaian yang didominasi warna merah. Pakaian tradisional juga menggabungkan pola dan lambang desain tertentu. Yang paling biasa digunakan adalah deretan corak segitiga yang disebut diobulayo. Kita masuk ke pakaian. Pakaian tradisional Nias dinamakan baru oholu untuk pemakaian pria dan baru ladari atau baru isito untuk pakaian wanita. Pakaian tradisional biasanya merah atau kuning dan dikombinasikan dengan warna hitam dan emas. Pada zaman dulu orang Nias tidak memiliki akses ke tekstil seperti kapas. Mereka membuat pakaian dari kulit pohon atau dengan menenun serat-serat dari kulit pohon atau rumput. Pakaian laki-laki terdiri dari rompi yang pada dasarnya coklat atau hitam dan dihiasi ornamen kuning, merah, dan hitam. Pakaian wanita hanya terdiri dari selembar kain yang melilit pinggang dan tanpa baju atas tapi dihiasi dengan gulungan gelang kuningan dan anting besar. Pakaian kain kapas yang dibuat di Nias atau apasinia sangat langka dan hanya bisa diperoleh oleh bangsawan. Akhirnya tekstil dari dunia luar sampai di Nias dan banyak orang mulai menggunakan bahan-bahan baru. Para wanita tidak lagi tanpa baju atas dan memiliki pakaian terbuat dari kain katun dan kain belaju atau bahkan sutra untuk wanita bangsawan. Lebih warna-warni mulai digunakan, terutama merah dan kuning dengan warna hitam dan emas sebagai rincian desain overlay. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joy. Perhiasan dari Nias. Secara tradisional laki-laki dan perempuan memakai banyak perhiasan terutamanya bangsawan. Akun sejarah tertulis pertama dari ini menyebutkan bahwa masyarakat setempat memakai banyak perhiasan emas. Biasanya yang paling penting bagi pria adalah kalung yang terbuat dari tempurung
kelapa atau burung kura-kura yang disebut kalabubu. Ini hanya bisa dipakai oleh penjaga yang telah membuktikan diri dalam pertempuran. Wanita memakai perhiasan emas, kuningan, tembaga, kerang dan manik-manik. Seringkali anting-anting dan gelang berukuran besar sekali, terutama kalau dibandingkan dengan yang dipakai saat ini, seperti anting sarung dari kuda. Seperti yang lebih kecil dari sering sama adalah yang dipakai hari ini, terutama di pesta pernikahan. Perhiasan wanita memiliki perbedaan dari daerah ke daerah. Karena itu dari melihat foto-foto sejarah bisa dikatakan di mana foto tersebut diambil dari perhiasan perempuan. Umumnya sirip Minang, Manado dan Bola Napo. Seperti di banyak tempat di Asia, umumnya sirip adalah sesuatu yang biasa dan ringan. Di sini disebut sebagai Manado. Lima bahan yang menggunakan yaitu daun sirih, kabu, kapur, ketua, kabir, gambe, tembakau, bago, dan pinang pino. Ramuan dari 5 bahan ini disebut apo. Niopindre, anyaman daun jamur. Anyaman daun janur. Pada pesta-pesta dan upacara, tempat untuk acara ini sering dihiasi dengan anyaman daun-daun janur. Dengan menyambungkan anyaman daun janur ini, orang Nias membuat bentuk dan pola yang indah. Ini disebut niopindre atau anyaman daun janur. Gaya niopindre bervariasi antara daerah ke daerah. Bentuk yang dibuat oleh daun janur memiliki banyak arti yang berbeda. Hari ini ketika kunjungan tamu pergi ke Nias, mereka sering disajikan dengan kalung yang juga menggunakan teknik ini. Kalung ini dikenal sebagai Nifatali Blumio. Hanya beberapa orang mampu membuat kalung seperti ini. Di tahun 2016 pada waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Nias, beliau dipersembahkan dengan Nifatali Blumio dibuat oleh karyawan museum. Buat lima tarian dan musik suku Nias. Tari dan musik selalu memainkan peranan penting di Nias. Pengunjung awal ke Nias menggambarkan melihat pertunjukan tari spektakuler di desa-desa di mana mereka menginap. Banyak tarian dan lagu-lagu adalah untuk acara-acara bahagia seperti pernikahan. Sementara yang lain persiapan untuk perang atau ekspresi kesedihan. Ketika mayoritas penduduk Nias masuk agama Kristen, tradisi musik terus berjalan dan sebagian besar dari setiap kebaktian gereja dimusikkan untuk musik. Orang-orang Nias sekarang terkenal untuk menjadi penyanyi yang sangat berbakat dan bermusik. Tarian tradisional, penari moyo atau tari elang. Tari moyo ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dengan gerakan hampir mirip dengan gerakan elang yang sedang terbang dan mengepalkan sayapnya. Tari ini melambangkan kegigihan dan semangat burung elang merakyat Nias. Tari moyo kadang-kadang ditampilkan setelah atau sebelum satu acara atau perayaan. Mainan. Tari ini termasuk jenis tarian merakyat yang dilakukan secara bersama-sama atau massal. Kelompok-kelompok pria maupun wanita berbaris dan menari. Biasanya diawali dengan pantun yang dibawakan oleh pembawa acara. Patele atau tari perang. Patele adalah tari perang yang terkenal dari Nias Selatan. Pada dasarnya ini adalah berlakunya kembali pertempuran dengan banyak prajurit dengan pakaian tanda kerajaan mengambil bagian. Tarian ini mengikuti naskah tertentu dan mirip dengan pertunjukan di panggung sandiwara. Tarian ini sangat realistis dan prajurit biasanya masuk ke karakter sampai terlihat seperti pertempuran yang akan terjadi. Pamanu-manu atau tari perang. Akhir tari perang Patele di mana pahlawan desa mengalahkan musuh dalam perang tanding. Arsitektur suku Nias. Banyak penelitian mengatakan rumah-rumah tradisional Nias atau Omada termasuk diantaranya contoh-contoh terbaik dari arsitektur rektangular di Asia. Rumah-rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku dan jauh lebih mampu menahan gempa kuat daripada rumah-rumah modern. Pengantar historis. Pengantar ini bertolak dari tradisi lisan Nias, dari ilmu arkeologi, sejarah dan arsitektur rumah Nias. Ribuan tahun lamanya dua suku utama di Nias hidup di atas pohon atau suku Onomela, dan di dalam gua keturunan Laturadane atau Laturedano Bahuadane. Selama itu tak ada berita tentang arsitektur. Sekitar 700 tahun yang lalu armada Tiongkok mulai menguasai lautan Indonesia. Tiongkok punya koloni dan galangan kapal di Singkuang, Sumatera, 110 km di sebelah timur Pulau Nias. Sekitar 700 tahun yang lalu, terakhir periode kehidupan manusia dibuat kopi berawal. Berawal silsilah suku Olonia berawal dari pada waktu itu sekitar tahun 1300 Masehi. Akses melalui tradisi lisan Nias. Sekitar 700 tahun yang lalu, para imigran atau Olonia membawa kemajuan ke Nias berkagam pesisir pertukangan. Desa Sipalage, Ogomo di hulu sungai Gomo menjadi pusat hunian mereka. Secara sangat singkat, tradisi lisan menguraikan sejarah mereka. Ogo perahu, Omo rumah, Gomo nama sungai dan daerah kecamatan Gomo. Mereka mencapai Pulau Nias, tempat baru mereka dengan naik perahu atau Ogo, membuat tempat tinggal atau Omo. Salah satu wilayah di Nias dengan
dengan disebut Gomo. Nama dua leluhur terkemuka di Gomo adalah Hia dan Ho, nama seperti di Cina. Tradisi memberitakan lagi, Ladada Hia Pabayo, Osali Ladada Pabaya Omo. Artinya leluhur Hia diturunkan bersama dengan temannya, berarti migrasi datang dengan perlengkapan. Nama kuno untuk perahu adalah Lasara. Banyak desa di Nias disebut Lasara. Lebih menarik lagi suatu istilah di Nias Selatan, Omo di Pulau Lasara, rumah yang dibentuk seperti Lasara seperti satu perahu. Artinya elemen-elemen spesifik dari kapal laut atau perahu menjadi seperti dalam arsitektur rumah Nias. Perlu lagi suatu kelihatan tentang dua leluhur yakni Hulu Dano, Dana Luemi Hona. Selanjutnya suatu teori. Pertama, manusia primitif yang sebelumnya turun dari pohon atau sebelumnya keluar dari gua tidak memiliki kemampuan untuk langsung mendirikan rumah adat artistik seperti kita melihatnya di Nias. Dua dasar arsitektur Nias dibawa oleh para imigran dari seberang laut. Tiga orang Nias mengakui bahwa budaya mereka berasal dari Gomo atau fakta. Kami asumsikan bahwa begitu pula arsitektur rumah adat Nias mula-mula berpangkalan di Gomo dan dari situ dikembangkan dan tersebar ke seluruh pulau Nias. Berbagai jenis arsitektur di Nias. Berbeda gaya-gaya rumah telah dikembangkan di Nias. Perbedaan utama adalah bentuk rumah dan struktur desa. Secara kategorisasi sederhana, arsitektur Nias bisa dibagikan ke gaya di bagian utara dan gaya di bagian selatan. Di bagian utara, rumah-rumah tradisional adalah berbentuk lonjong dan berdiri sendiri. Sementara di selatan, rumah-rumah adalah berbentuk persegi panjang dan dibangun dinding ke dinding dengan rumah tetangga. Bahkan ada 3 jenis rumah-rumah yang berbeda di Nias dengan beberapa variasi dalam setiap gaya. Pertama, rumah-rumah Nias Selatan. Di ujung selatan Kabupaten Nias Selatan termasuk Kepulauan Batu. Kedua, rumah-rumah Nias Tengah. Di bagian pedalaman dan timur Kabupaten Nias Selatan, khususnya di Labusa dan Gomo. Ada beberapa variasi yang berbeda dalam gaya ini. Ketiga, rumah-rumah Nias Utara, Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat dan Kota Gunung Sitoling, juga bagian utara Kabupaten Nias. Fitur umum untuk semua rumah-rumah Nias. Semua rumah adat Nias terbuat dari kayu yang bergabung bersama tanpa menggunakan paku. Mereka dibangun di atas tiang yang kuat dari batang kayu dan atap sisi dilapisi daun umbian. Bagian dalam rumah dibagi menjadi ruang publik besar di depan dan kamar pribadi kecil di belakang. Kebanyakan rumah tradisional Nias memiliki ukiran kayu yang rumit di dalam dan di luar rumah. Karena getaran gempa sering terjadi di wilayah ini, masyarakat Nias telah muncul dengan cara yang unik untuk membuat rumah mereka menahan gempa. Semua rumah adat Nias pakai diwa, yaitu penyokong yang dipasang secara diagonal di antara tiang-tiang vertikal di bawah rumah. Diwa ini penyokong rumah ke 4 arah. Tiang-tiang berdiri di atas lempengan batu, bukannya dipancangkan ke dalam tanah. Ini menciptakan struktur yang sangat kuat, namun tetap fleksibel yang bisa menahan gempa bumi yang signifikan. Karena rumah tidak dipancangkan ke tanah itu sering ditimbang oleh batuan dan pengaturan demi batang-batang kayu secara tegak miring di bawah rumah. Ini untuk mempertahankan rumah dari bergerak selama badai atau gempa bumi. Hanya rumah-rumah Nias Selatan. Rumah tipe di ujung selatan Pulau Nias dan Kepulauan Batu dengan jelas merupakan perkembangan dari tipe di Gomo. Para leluhur dari masyarakat Nias Selatan menjelang 500 tahun yang lalu sudah meninggalkan tempat asal mereka di Gomo. Rumah-rumah di selatan adalah bentuk persegi panjang dan sering mempunyai tambahan perluasan ke belakang. Mereka dibangun saling menempel dinding ke dinding dengan rumah-rumah tetangga dan hanya terbuka di depan dan belakang. Dinding papan di sisi kiri dan kanan pada rumah ini berdiri tegak dan memikul rata. Dalam rumah bangsawan di ruang umum di depan, persis di pertengahan terdapat 1 atau 2 tiang yang di Gomo disebut handrol bato atau handrol lawa-lawa, di Nias Selatan namanya kolo-kolo, yang itu selalu pakai ukiran. Selanjutnya rumah-rumah di wilayah Labusa dan Gomo. Gaya rumah Nias Tengah juga adalah persegi panjang, tapi tidak dibangun dinding ke dinding seperti di selatan. Rumah di Gomo dikerjakan agak rustikal dan pakai berbagai ukiran primitif. Rumah-rumah ini sering lebih dihiasi daripada rumah-rumah di selatan dan utara. Jumlah tiang dalam deret 8 selalu ganjil, entah 5 atau 7 tiang.
tiang yang dengan tangan terangkat memberi salam. Rumah di Domo sering memakai satu balok panjang yang melintang di atas kediaman rumah, persis dalam pertengahan rumah. Balok ini dibentuk dari satu pohon yang bersama dengan akar pohon digali dari dalam tanah. Balok ini disebut hulu, dan ujungnya yang dibentuk dari akar pohon itu disebut balok hulu atau ujung panggung. Balok hulu biasanya penuh ukiran. Rumah-rumah bangsawan atau omo sebuah di wilayah Gomo lebih besar dan lebih dihiasi daripada rumah biasa, tetapi tidak spektakuler seperti di selatan. Rumah-rumah Nias Utara. Rumah Nias Utara berbentuk lonjong yang sangat tidak biasa di dunia arsitektur vernakular. Rumah ini tidak dibangun secara dinding ke dinding, tetapi berdiri bebas. Rumah-rumah memiliki sisi panjang menghadap jalan ke desa. Di ruang depan lantai di sepanjang dinding umumnya sengaja ditinggikan dan sebuah bangku diletakkan menempel sepanjang dinding. Seringkali ada satu atau lebih tambahan perluasan ke rumah. Pada salah satu ujung biasanya ada tangga ke pintu masuk rumah dengan serambi kecil. Filsafat hidup suku Nias. Masyarakat Nias juga mengenal filsafat hidup. Salah satu filsafat hidup orang Nias adalah seperti buah ilalang. Di tengah buah tanaman padi kelihatan buah kebohongan, di bawah angin dan kelihatan buah kebenaran dapat dinikmati atau dipanen. Dalam bahasa Nias, pulo emo go bagotagua buah wake oroma jogua paya ioe ani ba oroma jubua sinruhu tola mubasi. Kemudian filsafat rumput ilalang di tengah tanaman padi sebagai pesan khusus kepada pihak Nias. Rumput ilalang sangat dibenci oleh petani karena sangat membahayakan dan merusak tanaman padi. Ada juga filsafat hidup kulo mugogo bagotagua mu wake oroma jua kaya ioe ani ba oroma jua sinduhu tolo mubasi. Artinya seperti buah ilalang di tengah buah tanaman padi kelihatan buah kebohongan di bawah angin atau kelihatan buah kebenaran dapat dinikmati atau dipanen. Sekalipun rumput ilalang berusaha menyembunyikan diri dari komunitas tanaman padi, namun pada akhirnya mereka pasti tertangkap dan hasil kerja mereka akan dibuai. Akhirnya dari semuanya itu adalah buah yang langsung kelihatan mana yang benar dan mana yang penuh dengan keasikan. Sekalipun rumput ilalang mengubah wajahnya, berusaha seakan-akan seperti padi yang baik hati, namun suatu hari dia tertangkap dan hasil kerjanya dibuatannya. Akibat lainnya, jika petani sang pengelola ladang terlambat mendeteksi rumput ilalang dalam ladang itu, maka rumput ilalang sangat cepat sekali menyebar ke seluruh area ladang. Padi pun menjadi kurus, kering, dan mati. Hidupnya terancam. Akhirnya jika bertahan hidup, sekalipun tentu tidak akan menghasilkan buah yang maksimal. Pasti hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Filsafatnya membutuhkan profesionalisme yang tinggi, meninamis resiko apapun. Namun ada harga yang harus dibayar jika memang demikian keadaannya di lapangan. Sekalipun beresiko besar bagi tanaman padi yang akan turut tercabut posisinya karena ketika sang ilalang dicabut dengan tangan yang kokoh yang mengakibatkan tanaman padi di lingkungannya turut tercabut. Itu adalah resiko dan harga yang harus dibayar dan menyelamatkan ladang padi yang lebih besar yang telah disiapkan untuk menghasilkan padi demi keluhuran manusia dan demi kebaikan kita bersama. Filsafat buah ilalang padi dan ladang ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat Nias hingga hari ini. Inti dari filsafat hidup adalah jangan mengganggu orang lain, hiduplah dengan kebijakan dan bermanfaatlah bagi orang lain. Selanjutnya dibacakan oleh Yusuf. Masyarakat desa
lainnya. Tionghoa, Padang, Batak, dan Jawa. Ini terjadi karena datangnya orang-orang dari luar Pulau Nias yang memiliki berbagai kepentingan, seperti pedagang. Juga mereka dapat diacak dari teman mereka yang sekarang di Danau Sirombu, Gunung Sturi, Rahewa, dan Tuhemberua. Semua terletak dari daerah pesisir pantai Pulau Nias, terbesar bagian utara. Kemudian dalam perjalanan waktu, para pendatang ini semakin lama semakin merasa betah tinggal di Pulau Nias, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal menetap di pulau ini. Perjalanan waktu yang sangat panjang, masyarakat Nias yang akan sebuah distrik ini telah hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Sampai saat ini masyarakat Nias telah hidup berdampingan secara damai dan toleran. Secara sosiologis, masyarakat Nias hidup bersama-sama sebagai sebuah komunitas sosial yang saling menerima, menghargai, dan membaur satu sama lain dan menjadi kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Seperti pada perayaan hari besar keagamaan, masyarakat Nias yang berbeda agama saling menghormati dalam pelaksanaan kegiatan peribadatannya. Tidak ada keengganan orang berbeda agama untuk menghadiri kegiatan keagamaan, meskipun hal tersebut diselenggarakan di tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang masih ada kebiasaan saling berkunjung ke rumah antar pemeluk agama sebagai pengingat tali silaturahmi pada perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru atau Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya. Juga dalam upacara-upacara adat seperti pesta perkawinan dan upacara penguburan orang mati, tetapi tetap terjalin kepedulian dan persaudaraan yang indah baik dalam peristiwa suka maupun duka. Oke, baik. Terima kasih kepada hasil kelompok 2 yang telah memberikan kerja kelompok ya. Sekarang kita diberi kesempatan untuk menambah masukan sehingga hasil kelompok 2 ini semakin sempurna. Nanti tak usah jelaskan apa yang kau sampaikan, tapi sampaikan misalnya seharusnya ditambahkan ini. Saya baca dari jurnal ini, nanti saya kirim ke kelompok untuk dibaca, dipertimbangkan gitu ya. Tahu saya nanti misalnya ini begini bla 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 bla, kau jelaskan lagi panjang lebar seolah-olah jadi pembicara kedua. Jadi jangan lagi menjelaskan apa yang kau sampaikan, hanya topiknya kau sampaikan. Ini perlu dimasukkan supaya sajian ini bagus, atau komentar yang membangun ya. Biasanya sebutkan nama, saya tidak kenal kalian semua, saya sebutkan nama supaya saya catat. Karena siapa yang bertanya atau siapa yang memberi masukan, itu saya catat. Dan nanti saya akan lihat kelompok apakah bekerja kelompok atau tidak. Nanti saya akan tahu itu dari dinamika rapat perkuliahan kita. Begitu ya. Silakan nanti sampaikan nama, baru sampaikan masukan. Silakan, siapa yang duluan? Dari depannya mau dari ujung sana, sebutkan nama baru sampaikan masukan. Silakan. Saya Aryanto Saragi. Siapa? Aryanto Saragi. Oke, silakan. Adapun yang saya sampaikan itu sumbernya dari Galatians.com, tulisnya itu Matius 3, di mana saya menambahkan yaitu satu lagi falsafah ya, satu bias itu berbunyi bila-bila gapi matuji mata dipusat apabila namanya ada bersama Allah, yang dimana artinya yaitu orang yang bersaudara itu ibarat sayap ayam yang bengkos atau tengger lurus kalau terbang. Dalam Matius Udah cukup, tahu saya jelaskan. Itu mereka yang baca itu, silakan. Saya Deleosis Regar ingin menambahi sepertinya perlu dari penulis Al-Hidayat Harimuri yang berjudul Budaya Nias sebagai Perwujudan Penegakan Ketahanan Sosial. Di dalamnya terdapat ini, budaya yang memiliki masyarakat Nias terkandung nilai filosofis yang disebut bola latina. Di situ ada 5 sila yang dikandung dari filosofis Nias. Oke, silakan. Nama saya Kevin Budimanto. Jadi yang masuk lagi, yaitu yang pertama itu ada tarian yang dimasukkan yaitu tarian Mogaele. Terus ada juga 3 bagian dari rumah adat yang memiliki makna dan arti setiap bagiannya.
Terus ada upacara Fomeana sama upacara Van der Rako. Itu tertulis dalam tulisan Stephen Julianto, Budaya dan Persebaran. Oke, sebelah sini masih ada lagi. Tidak ada. Sebelah sini tadi. Sabar tadi, sebelah sini. Nama saya Victoria Bersama Kiki Pak. Dalam buku Onomina Nias yang juga diciptakan James Danajaya tentang sistem kekerabatan orang Nias. Di situ ada nanti tentang madu dan kana. Tentang apa? Madu dan kana. Madu? Madu dan kana. Oke. Yuk, silakan. Pertama nama saya Selvi dari Bagian Bukaro. Di sini saya ingin menambah bagian dari ngaji yang mengenai sistem tradisi agama mayoritas Muslim Nias. Di situ nanti ada tertera tahun yang kapan sebelumnya supaya kapan agama menjadi mayoritas dan Muslim Nias. Itu terdapat di buku antropologi SMA ataupun MA kelas 11 yang ditulis langsung oleh Yuni Sara. Oke. Dari 6 penanggap itu silakan ditanggapi oleh kelompok apakah sesuai atau tampung atau dimasukkan ke sajian nanti. Silakan. Ada respon? Silakan Angelina. Angelina. Untuk baik, terima kasih atas tambahan yang telah diberikan. Dan untuk tambahan kepada kami akan menerima tentang falsafah yang ditambahkan oleh Ariando, karena kami tidak memasukkan falsafah orang yang bersaudara seperti saya ayah tadi. Kemudian dari Dela yang mencakup 5 sila dari nilai filosofi tadi. Kemudian untuk tarian tersebut, kami sudah mencantumkan beberapa contoh tarian dari Nias di dalam sajian kami. Itu adalah menurut kami itulah yang menyinggung tentang tarian Nias tersebut. Kemudian dari sistem kekerabatan, baik, untuk sistem kekerabatan kami mungkin menambahkan sistem kekerabatan tersebut, tetapi tidak mencakup untuk lebih luasnya, tetapi kami hanya menyinggung seperti itu. Bagaimana sistem kekerabatan dalam Nias itu, seperti itu. Oke, silakan Antonius direspon. Antonius. Dan saya melengkapi dari teman dari saudara Kevin tentang upacara-upacara dan tarian-tarian tadi, yaitu yang pertama itu ada menyinggung 3 bagian rumah, dan kami telah membahas tentang arsitektur rumah tadi di sajian kami, namun kurang menjanjikan tentang bagian-bagian itu, dan pastinya kami akan menambahi karena itu mengikuti. Dan yang kedua tentang upacara Fomeana dan upacara Vendrako, dan kami memang sudah membuat menyinggung tentang upacara Vendrako atau upacara hukum tadi di sajian kami. Dan yang ketiga tarian muka ini. Tarian ini mungkin tidak kami sajikan, namun akan kami tambahkan kepada sajian kami. Oke, sudah semua ditangkap ya. Yang bagian pertama ya. Sekarang bagian kedua, silakan tadi ada sebelah sini lagi yang mau memberi masukan. Ada lagi sebelah sini? Tidak ada. Sebelah sini ada lagi? Oke, silakan. Sebutkan nama dan sampaikan masukan. Baik, nama saya Coach. Siapa? Hokop, oke. Ya, saya ingin nambahin kalau dalam sebetulnya tidak ada menjelaskan tentang unsur kearifan lokal dan budaya Nias. Yang saya tambahin ini adalah
Yang pertama unsur kearifan lokal dari budaya Nias ini yaitu kearifan lokal dalam keagamaan. Yang kearifan lokal dalam keagamaan. Dan yang kedua kearifan lokal dalam adat istiadat. Dan yang ketiga kearifan lokal dalam penataan sistem kemasyarakatan. Dan yang keempat kearifan lokal dalam tradisi kepemimpinan. 5. Kearifan lokal dalam sistem mata pencarian budaya orang Nias. Dan yang keenam kearifan lokal dalam sistem kepercayaan asli. Oke, lanjut. Monang. Gambaran saya ini mengenai lompat batu Nias dari buku Asas Sejarah dan Falsafah penulis Ahmad Sofian Hanif dan Iwan Setiawan dan Raja Wali Penting tahun 2021 di kalangan pertama itu bahwa pemuda Nias yang berhasil melakukan tradisi lompat batu itu dianggap dewasa dan matang secara fisik dan dapat menikah. Oke, 2 penanggap masukan terakhir, silakan ditanggapi. Baik, saya akan menanggapinya. Dari apa yang saudara Monang katakan itu sudah ada di akaran kami, saudara kami. Itu di bagian lompat batu sudah dijelaskan juga di sini. Slide ke-11 di bawah 2.4 ada di situ lompat batu. Yang mengayau. Di bawah 2.4 dalam slide yang ke-11. Oke, lanjut. Satu lagi tadi masukan dari siapa nih? Sudah? Masukan dari si Hokop tadi sudah ditanggapi. Saya akan menanggapi masukan dari saudara Rokok yang mana unsur kearifan lokal budaya Nias dan kami akan menambah tentang keagamaan, adat istiadat, mata pencarian dan sistem kepercayaan. Sudah? Oke, baik. Kita telah mendengar masukan. Kiranya itu nanti bisa berguna untuk perbaikan kelompok 2. Sekarang kita masuk pada pertanyaan. Silakan bertanya. Pertanyaannya bersifat membangun, bukan bersifat merusak ya. Apa yang kalian bertanya, tapi sekaligus membangun kerangka berpikir kita supaya tercapailah tujuan materi ini. Kita yang bahas filsafat Nias sekarang. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan. Sebut nama, bertanya. Baik, terima kasih. Nama saya Yesi Pejabat. Yesi. Silakan. Saya mau bertanya kepada penyaji di bagian 2.4 di adat istiadat suku Nias. Di paragraf yang kedua, suku Nias mengenal sistem kasta yaitu 12 tingkatan kasta. Coba penyaji sebutkan tingkatan kasta yang 12 itu, dan di bagian yang terakhir dan yang pertanyaan yang kedua, filsafat Nias membutuhkan profesionalisme yang tinggi, meminimalis risiko apapun. Apa sebenarnya maksud dari kalimat ini dan profesionalisme yang seperti apa? Terima kasih. Oke, silakan ditanggap. Satu orang bertanya. Silakan kelompok. Ada yang mau jawab?
Oke, tidak ada yang bisa. Oke, silakan. Baik, melalui sajian kami, melalui 12 tingkatan kasta yang tentang 12 tingkatan kasta yang kami sajikan itu hanyalah satu, yaitu di mana tingkatan tertinggi dari 12 tingkatan kasta tersebut adalah Balugu, di mana tujuannya adalah untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ekor ternak babi selama berhari-hari. Itu penjelasan dari kami. Oke, ada tambahan dari kelompok? Tidak ada. Oke, silakan. Maaf kepada saudari Yesi, kami menyajikan satu kasta saja di sini. Mungkin saudari Yesi kurang puas, namun nanti dalam kebaikan kami akan berusaha, karena semua artikel yang kami cari tentang informasi hanya Balugu yang ada. Oke, baik. Karena hanya satu orang yang bertanya tadi, kita akan segera mengakhiri pilihan kita. Masukan dari saya akan saya kirim, nanti tolong dibaca, diperhatikan, dan itu juga sekaligus masukan ke kelompok lain supaya jangan mengulangi hal yang sama. Yang pertama, catatan saya ialah kelompok ini belum menggunakan seperti yang saya sampaikan untuk menulis dengan cara penulisan makalah ilmiah atau makalah kuliah ya. Ini masih menggunakan 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan. Itu catatan saya yang pertama. Nanti perbaikannya diikutilah penulisan makalah kuliah ya. Sudah saya kirim kemarin cara menulis makalah kan, diikuti. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua ialah kelompok ini tidak fokus pada salah satu filsafat Nias. Filsafat Nias itu banyak. Jadi kalau dibahas semua, tidak mungkin kalian membahas itu. Dan sajian ini terkesan deskriptif secara umum. Jadi membahas sejarah Nias. Padahal mata kuliah kita ialah filsafat. Jadi yang saya inginkan kelompok membahas salah satu dari filsafat hidup, pandangan hidup Nias. Kalau kelompok B dan A tadi sudah membahas filsafat kematian, mungkin kelompok C ini bisa membahas filsafat kelahiran atau filsafat pernikahan, atau kalau misalnya fokus di sini arsitektur ya, filsafat arsitektur bangunan Nias. Bagaimana, mengapa bangunan Nias seperti itu? Tentu banyak filsafatnya, itu pandangan hidupnya di situ. Atau carilah yang kalian fokus apa? Apakah tarian? Apakah lompat batu? Filsafat Nias tentang lompat batu? Terserah. Tapi fokuslah pada salah satu filsafat Nias. Jangan seperti ini banyak sekali. Kalian tidak fokus. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, kalian mengutip banyak tapi tidak menyebut sumbernya dari mana. Itu nggak mungkin pendapat kalian, karena kalian bukan orang Nias. Itu pasti kalian ambil dari internet, karena buku-buku yang kalian gunakan pun sedikit dan copy paste banyak, sehingga banyak foto-foto gitu ya. Kalau dalam penulisan karya ilmiah, kalau kita ambil foto orang, kita harus sebut dari mana sumber foto itu. Gambar ini diambil dari buku si X gitu. Karena nanti kalau tidak, kita menjiplak hak cipta orang. Karena kalau kita memoto, misalnya saya foto kalian sekarang, saya upload ke internet, orang ambil foto itu, bisa saya klaim dia. Makanya kalau kalian memfoto sesuatu, kalian kirim ke internet, ada orang ngambil, bisa kalian perkarakan itu. Maka harus disebut sumbernya. Diambil dari Facebook Ramli Harahap. Nah itu, berarti foto itu bukan karya ciptamu, bukan hasil jepretanmu, tapi hasil dari jepretan Ramli Harahap di Facebooknya.
atau di website seseorang, diambil dari website X. Ini banyak sekali gambar kalian. Kalau dicetak itu banyak tinta habis itu. Untunglah tidak dicetak kan, karena menghabiskan tinta itu. Karena satu gambar itu 1000 kata itu. Satu gambar 1000 kata. Coba lihat nanti gambar kalian. Kalau gambar orang lewat itu. Tapi kalau gambar kalian sedang berkata-kata itu. Kenapa gini ya? Mengapa tidak sisiran aku? Mengapa tidak 1.000 kata. Satu gambar 1.000 kata. Jadi kalau kalian masukkan 20 gambar, 20 juta kata. Satu skripsi. Lebih 20 gambar. Satu skripsi. Jadi hati-hati membuat gambar. Kalau nggak perlu nggak usah. Kalian buat peta tapi nggak kalian deskripsikan peta itu. Hanya tempel peta tapi nggak dijelaskan. Dijelaskan. Nias dulu satu kabupaten, tapi setelah ada pemekaran otonomi daerah menjadi 5 kabupaten kota. Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias Kota, Gunung Stoli, dijelaskan. Itu artinya foto itu. Kalau nggak ada gunanya, buang aja. Dijelaskan, kalau nggak dijelaskan, dibuang aja. Nah itu ya. Jadi kalau dia ingin kalian jelaskan, jelaskan. Nah itu sudah saya kirim. Cara mengutip pun sudah saya kirimkan di situ, baca nanti. Dijelaskan. Tapi nanti bagian yang terakhir harus ada tanggapan kalian. Tanggapan kelompok. Kalau misalnya nanti kalian membahas tentang pernikahan dalam tradisi Nias, lalu kalian bahas itu, baru kalian buat tanggapan kalian. Bagaimana? Nah, contoh misalnya supaya bisa nanti kalian bandingkan ya. Kalau di Nias, ini saya bicara kematian karena sudah 2 kelompok terkait bahas kematian. Di Nias itu ada adu dan ada rere. Adu itu dalam bahasa Nias artinya patut. Rere itu apa namanya, semacam imam, datu atau dukun yang memimpin ritus. Di setiap orang Nias yang mati, secara khusus kepala keluarga bapak, mereka akan dipimpin oleh rere untuk penguburan. Lalu setelah dikubur, yang meninggal ini diukirlah wajahnya, ukir menjadi patung, baru diletakkan di rumah. Itulah namanya adu. Patung adu. Itu mirip wajah yang mati. Mirip tidak mirip tapi buatlah patung itu aja. Mereka kan nggak bisa buat tadi ya seperti patung yang mati itu lah kira-kira gitu. Lalu itu diletak di rumah. Setiap mereka berdoa ke Rawalani, Allah harus ambil adu ini. Wah, itu supaya connect ke Rawalani di Sarana. Masuklah misionaris ke Nias, Suderman, Kramer juga masuk. Lalu mereka melihat orang mati. Wah, kok begini? Kok ada adu? Kok ada menangis yang macam-macam lah ya. Menurut mereka itu tidak bagus. Pada awalnya mereka biarkan aja dilaksanakan. Tapi semakin banyak orang Kristen sudah makin bagus imannya, mereka laranglah. Tak boleh. Ini melanggar. Menyembah patung. Tak boleh. Padahal bagi orang Nias itu bukan menyembah patung. Tapi itu sarana untuk nyambung ke Rawalani. Sama seperti orang Katolik kan pakai patung. Bukan patung itu yang menyembah connect mereka, tapi itu sarana untuk nyambung ke Tuhan. Makanya itu disebut ikon ya, ikon. Misalnya patung Yohanes, patung Petrus, patung Yusuf, Bunda Maria, itu supaya mereka bisa connect ke Tuhan. Nah, itu sarana. Seperti itu orang Nias. Dilarang. Orang Nias ini gak mungkin, karena itu tradisi. Lalu mereka nego, gimana caranya supaya ini tidak hilang? Lalu mereka katakan, kalau begitu begini aja. Kalau sudah dikubur,
Kami buatlah fotonya, foto dan digantung di rumah. Foto yang meninggal itu digantung di rumah. Oh, kalau itu boleh. Karena di Eropa juga ada foto kan, tidak salah. Tapi foto itu tidak diambil lagi kalau mau berdoa, ambil foto itu nggak ada gitu. Telah digantung di situ. Jadi tak berdoanya tidak pakai alat, tidak pakai sarana, berdoa langsung ke Tuhan. Lalu orang misionaris juga pulang dan sebagainya. Kekristenan dunia sampai sekarang akhirnya bagaimana? Apakah mereka mengikuti nasihat orang-orang misionaris itu? Ya tidak. Mereka tak melaksanakan adat istiadat, tetapi mengubah adat istiadat itu dengan sinar firman itu. Sehingga kematian dalam tradisinya setelah mereka jalankan, tapi dalam terang Injil. Nah ini salah satu contoh. Nanti kan dilihat kan misalnya soal kelahiran, bagaimana dunia lahir anak, atau pernikahan, atau mau bangun rumah, banyak kan filsafat. Atau tadi saya katakan lompat batu, mengapa harus lompat batu? Mengapa tidak lompat kayu? Kan? Laki-laki yang hendak bisa mau menikah harus bisa lompat. Kalau nggak lompat, bisa lewat, tidak bisa menikah karena dia belum dewasa. Persoalannya kalau dia kecil badannya, kapan dewasanya kan? Bisa lewat kan? Nggak bisa. Jadi ya kali bahas gitu kan. Mana tahu ada kekuatan lain kan. Pas dia naik ini dibuat per kan. Cung. Kalau dibuat per kan bisa lewat. Mungkin melewati ke sana, akhirnya bukan hidup sampai di bawah, mati karena tinggi. Jadi terserah lah mau lihat nanti filsafatnya situ apa, banyak itu. Jangan banyak kalian bahas, satu aja, fokus pada satu topik. Sehingga nanti kalian tidak capek ya, bisa cepat selesai bahasan kalian. Ya, sehingga mengapa saya cepat stop? Karena masukan-masukan kalian nanti nggak mungkin mereka tampung semua kan. Karena masih umum. Tapi kalau sudah fokus tadi satu bahasan, maka saya biarkan kalian bisa bertanya banyak dan memberi masukan banyak. Tapi karena ini masih deskriptif secara umum, tidak mungkin lah ya. Kalau kelompok yang tadi memang mereka sudah fokus pada kematian, sehingga mereka membaca jurnal-jurnal kematian. Dan saya senang tadi pagi mereka menyampaikan banyak dari jurnal-jurnal karena sudah fokus pada satu materi. Nanti minggu depan begitu ya, kelompok 3 filsafat Bugis fokuslah satu topik. Jangan bahas filsafat Bugis itu luar biasa panjang. Bugis itu banyak filsafat mereka. Ambil aja satu. Ada filsafat menanam padi, misalnya filsafat mudah saja, kelahiran, kematian, pernikahan itu kan sudah umum. Ambil aja dari situ satu, sehingga kalian lebih fokus. Atau salah satu filsafat mereka, filsafat kehidupan, salah satu pantun misalnya yang dibahas, misalnya dibatakkan dari Henotolu, filsafat dari Henotolu, itu bisa dibahas. Di mereka ada enggak filsafat dari Henotolu? Apa filsafat mereka? Itu aja dibahas, sehingga tidak melantur dia. Oke ya, demikian nanti kelompok 4, kelompok 5 dibahaslah satu aja. Dan itu nanti juga tugas UAS kalian seperti itu. Jadi kalau kalian nanti mau buat UAS, boleh satu aja dari filsafat itu. Dan tidak hanya dari Indonesia, bisa dari filsafat kelahiran dari Cina misalnya, suku orang Cina, Tionghoa atau Jepang atau Korea. Tontonlah drakor-drakor itu kan. Banyak inspirasi itu kan. Putus cinta dalam drakor Korea gitu kan. Kim Jong Ong Song gitu kan. Terserah lah. Bisa dari Cina, dari India gitu ya. Salah satu filsafat itu. Kalau itu kan ribuan filsafat itu. Ambil salah satu supaya fokus kan. Gitu ya. Ada pertanyaan dari kelompok? Enggak kesimpulan, tanggapan. Misalnya nanti kalian bahas tentang kematian contoh. Lalu bagaimana tanggapan kalian pada filsafat kematian Nias itu?
setuju enggak? Atau melawan ajaran kekristenan enggak? Atau filsafat filsafat kematian setelah datang misionaris berubah, lalu bagaimana tanggapan kalian? Kan ada tanggapan kalian nanti. Tradisi itu harus kita kritisi secara kekristenan ya, bukan menolak, tapi kita kritisi. Kalian tanggapilah. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Saya ingatkan bahwa teman kita si Wira itu sakitnya apa? Wiratami. Dia sekarang di Jakarta ya. Dari WA kakaknya tadi, Wiratami di Jakarta dirawat. Apa persoalan si Wiratami? Ada kesurupan? Kesurupan apa? Apakah masuk roh jahat? Iya. Atau sering dia lihat di sini banyak roh-roh jahat? Jadi manusia ini bisa diberi mata terawang, indigo. Kalau Tuhan memberi mata terawang, bisa melihat yang halus-halus. Bahaya. Syukurlah mata kalian tidak terawang. Kan? Kalau semua kita lihat yang halus-halus, makan perut kita jijik. Lihat kuman-kuman kan begini. Untung mata kita dibutakan untuk itu, sehingga kita bisa makan. Kalau sempat kalian lihat, tidak ini, buka gini, banyak jentik-jentik di sini. Wih, nggak mau minum kalian. Syukurlah nggak kalian lihat itu. Kalau orang yang seperti itu, malas kita duduk di sampingnya. Kita mau ucap, awas. Tak siapa yang dilihatnya kan? Kita pun jadi takut. Iya kan? Jangan lewat situ katanya. Kenapa? Ada banyak isi itu. Entah banyak apa pun, untunglah kita nggak lihat itu kan. Entah banyak pun itu dalam nama Yesus seperti kau kan. Kalau dia nggak bisa karena dia lihat. Biasanya itu akan datang kepada orang yang broken home, atau punya banyak pergumulan, stres, depresi, stroke. Hati-hati kalian 3S. Stres, stroke, stop. Ciri-ciri orang stres, setiap malam sering bangun tidur, tiba-tiba bangun. Kalau sering kalian seperti itu, hati-hati, kalian periksa diri, berarti kalian sudah stres. Kalau stroke tidak usah dijelaskan, apalagi stop, gak usah dijelaskan stop kan, langsung disombora dia ya. Gitu. Jadi hati-hati kalian. Tingkatan stres, depresi. Depresi cirinya ialah setiap malam sering kencing malam. Tidur sebentar 1 jam ke kamar mandi lagi. Tidur, kamar mandi lagi. Kalau sering seperti itu kalian hati-hati. Pergilah berobat. Kalau tidak mau berobat, refreshing. Pergi ke tempat yang terbuka. Di sana bersoraklah kuat-kuat. Wow. Keluarkan orang. Jangan tahan-tahan. Orang yang sering menahan-nahan, masalahnya pun tahan-tahan. Seolah-olah baik padahal diterangnya semua. Hati-hati. Lebih baik cerita ke teman-teman. Aku mamaku begitu loh, cerewet kali. Setidaknya sudah keluar dari hatimu. Stresmu kurang. Tapi jangan ngerumpi. Beda. Ngerumpi itu menjelek-jelekkan orang. Tengok siapa itu. Itu stres lagi. Stres.
Tapi kalau curhat kepada orang yang tepat. Jangan curhat kepada orang yang bocor. Bocor halus nanti lagi. Makin stres nanti. Gitu. Kalau nggak mau kepada orang yang salah, pergilah ke pendeta kalian. Karena ada banyak pendeta di sini. Di kampus ini kan banyak pendeta. Minimal DPA-mu. Pendeta itu kan. Pergi ke sana. Pak pendeta saya mau ngobrol gitu. Jangan dosen kalian bilang. Kalau dosen apa? Katanya nanti kan. Pak pendeta saya mau ngobrol. Ada masalahku. Oh silakan. Mari kita bertemu. Oh, gitu. Gitu. DPA-mu itu orang tuamu di sini. Jadi jangan berhubungan dengan DPA karena menandatangani KRS. Jangan. Ada masalahmu, janjian. Pak, aku ada masalah, mau ngomong. Kapan? Gitu. Oke, siap, datang ke ruanganku jam sekian. Nah, datang ke sana, ngobrol. Nah, itulah DPA. Jangan simpan stresnya. Nanti kalau simpan-simpan jadi depresi, lalu tertekan jiwamu. Lalu setiap melihat orang kau curiga, tertawa orang mungkin aku ditertawakan ya, gitu. Makin sakit hati, ya bahaya. Selesaikan ya. Kita dukung dengan doa ya, supaya si Wiratami ini sehat. Ada satu lagi katanya, siapa temannya satu lagi yang suka seperti laki-laki? Siapa itu? Si Reka. Siapa? Karena Pak Emu yang bilang dia ngajar matanya lihat ke lantai 2 katanya, lari ke lantai 2. Siapa itu? Wirtan. Sama si Reka. Itu. Jadi tenanglah. Tenang ya. Mana si Reka? Tenang ya. Artinya ya, jangan pikirkan banyak-banyak. Ada istilah orang anjing menggonggong tapi gak berlalu. Kalau kita pikirkan dunia ini, cepat kita game over. Pikirkan apa yang dapat kita kerjakan. Itu aja. Jadi apa masalah sehari, cukuplah sehari. Jangan pikirkan masalah dulu. Gak mampu memori kita. Hang nanti. Waktu hang itulah datang kekuatan lain. Yang di sini ini banyak sekali di sini. Lalu kalian ditakut-takutin lah, ini dulu banyak di sini banyak tengkorak lagi. Makin tambah lagi stres kalian. Ini kamar ini dulu banyak kali di sini hantunya katanya. Makin takut lagi kalian. Karena itu informasi dari kakak-kakak kelas kalian kan. Tak usah terima itu. Tolak dulu dalam nama Yesus. Tolak roh-roh hantu, mayat-mayat kan gitu kan, roh gentayangan, tolak. Jadi setiap orang yang beriman sebenarnya dia sudah diberi kekuatan, kuasa melawan. Kalau hanya roh setan-setan gampang gitu. Yang takut kita melawan ialah Lucifer. Kalau itu jangan tanggung-tanggung, kalian pun nanti libas. Sedangkan ke Yesus pun Lucifer bisa ngomong dia. Oh Yesus yang maha baik, yang maha apa namanya, yang maha suci. Jangan ganggu saya. Itu sudah Lucifer itu. Kalau dia bisa berkata-kata itu Lucifer. Tapi kalau hanya itu masih hantu. Masih bisa ditengking dalam nama Yesus. Tapi kalau sudah ngomong, siapa kau? Apa katanya? Wah, hati-hati. Harus kuat imanmu melawan itu. Kalau tidak, kau nanti dilibas. Kalian sudah masuk pelayanan okultisme belum ya? Sudah bergabung. Nanti diajari kalian bagaimana menghadapi. Jangan main-main dengan itu ya. Jadi semua ruang ini punya itu. Tapi bagi orang beriman kita tidak takut dengan. Karena setiap orang yang percaya diberi Tuhan 1000 malaikat
mendampingi kita. Kalian berapa orang? 38 kan? Sekarang 1000 malaikat di sini menemani saya. Tambah kalian, udah beribu-ribu malaikat di sini. Tapi kalian nggak lihat, saya pun nggak lihat. Untung tidak saya lihat. Kalau sempat saya lihat kan padat ruangan ini kan. Di mana duduk kan, di mana terbang. Saya ngajar dulu ya gitu. Coba dong. Untung nggak saya lihat. Tuhan tidak kasih lihat. Tapi iman kita, mereka mendampingi. Oke, nanti panjang sekali ceritanya. Silakan siapa yang berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari buku PJ nomor 30 sudah saya kirim. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Amin. Oke, selamat sore ya.